Guntur menggelegar membelah langit Jakarta malam itu, seolah menumpahkan kemarahan alam ke atas atap mansion megah di kawasan Menteng. Di dalam kamar tidur yang luas namun terasa seperti penjara, Kirana mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Napasnya tersengal-sengal, matanya terbelalak, menatap pintu kayu jati tebal di hadapannya yang baru saja didobrak paksa. Brak! Pintu itu menghantam dinding dengan suara mengerikan. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi besar yang selama ini menjadi pelindung sekaligus mimpi terburuknya, Aditya Prasetya. Kilatan petir dari jendela di belakangnya membuat bayangannya memanjang, menelan tubuh mungil, Kirana dalam kegelapan. Aroma alkohol yang menyengat bercampur dengan bau hujan langsung memenuhi ruangan. Begitu pria itu melangkah masuk. Kemeja putih Aditya yang biasanya rapi, kini berantakan. Dua kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan dadanya yang naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Matanya yang tajam, biasanya sedingin es, kini membara merah, penuh dengan hasrat dan kemarahan yang tak terkendali. Kau pikir kau bisa bersembunyi dariku di rumahku sendiri, Kirana? Suara Aditya terdengar rendah, serak, dan berbahaya. Setiap langkah kakinya di lantai marmer terdengar seperti detak jam kematian bagi Kirana. Om mabuk. Suara Kirana bergetar hebat, air mata ketakutan menggenang di pelupuk matanya. Tolong sadarlah, aku keponakanmu. Aditya tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk. Kirana meremang. Ia terus maju, mengabaikan permohonan itu. Keponakan, kita tidak punya hubungan darah, Kirana. Aku yang memungutmu, membesarkanmu, dan memberimu makan. Kau milikku, hak mutlakku. Kirana mencoba lari ke arah balkon, namun tangan kekar Aditya lebih cepat mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya kasar hingga tubuh mereka bertabrakan. Sakit, Om, jerit Kirana. Sakit? Aditya mencengkeram dagu Kirana, memaksanya mendongak menatap mata gelap itu. Kau tahu apa yang lebih sakit? Melihatmu tersenyum pada laki-laki lain di kampus tadi siang. Kau ingin bermain api, sayang? Malam ini akan kubakar kau sampai hangus. Malam itu, di tengah badai Jakarta yang mengamuk, batas moral, dan status yang selama 18 tahun dijaga, hancur lebur tak bersisa. 5 tahun kemudian, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 kedatangan. Panas terik Jakarta langsung menyergap begitu pintu kaca otomatis terbuka, kontras dengan udara dingin di dalam pesawat. Aroma khas Jakarta, campuran antara aspal panas, polusi kendaraan, dan kretek, langsung menyapa indera penciuman Kirana. 5 tahun? Sudah 5 tahun ia melarikan diri dari malam terkutuk itu. Kirana membetulkan letak kacamata hitamnya, berusaha menutupi kegugupan yang melanda. Tangannya yang berkeringat dingin mencengkeram erat pegangan troli koper, sementara tangan lainnya menggandeng tangan mungil seorang gadis kecil berusia 4 tahun. Mama, panas sekali, rengek Lili. Gadis kecil itu mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya yang kemerahan. Mata bulatnya yang jernih menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mata itu, mata yang persis sama dengan milik pria yang Kirana hindari. Sabar ya sayang, kita hanya sebentar di sini. Setelah urusan mama dengan pengacara selesai, kita akan langsung terbang ke Eropa, bisik Kirana, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada anaknya. Kirana memilih kembali ke Indonesia dengan satu alasan terpaksa, warisan tanah peninggalan orang tua kandungnya yang bermasalah hukum dan mengharuskannya tanda tangan basah di Jakarta. Ia berpikir, Aditya Prasetya yang sibuk mengurus gurita bisnisnya tidak mungkin punya waktu mengawasi bandara 24 jam. Ia hanya butuh waktu 2 hari. Hanya 2 hari. Langkah Kirana berbaur dengan kerumunan penumpang yang baru mendarat dari Singapura. Ia menundukkan kepala, berjalan cepat menuju area penjemputan taksi online. Namun, takdir punya rencana lain. Tepat ketika Kirana hendak melangkah keluar menuju lobi penjemputan, suasana di sekitarnya mendadak berubah. Orang-orang di depannya menepi, seolah membelah jalan bagi seorang raja. Suara riuh rendah bandara mendadak senyap, digantikan oleh derap langkah kaki, sepatu kulit yang teratur dan tegas. Kirana mendongak, dan saat itulah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, menghalangi jalan keluarnya, berbaris 10 pria berbadan tegap,
mengenakan setelan jas hitam rapi dengan earpiece di telinga. Mereka berdiri tegak seperti tembok besi yang tak tertembus. Dan di tengah-tengah mereka duduk dengan santai. Di kap mesin mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap adalah dia, Aditya Prasetya. Waktu seakan tidak menyentuh pria itu justru membuatnya tampak semakin matang dan berbahaya. Ia mengenakan setelan jas navy buatan penjahit Italia yang pas di tubuh tegapnya. Wajahnya masih setampan dewa Yunani, namun auranya jauh lebih dingin dan menekan daripada 5 tahun lalu. Aditya sedang menunduk, memainkan korek api Zippo perak di tangannya. Klik, klik, klik. Suara itu terdengar jelas di telinga Kirana yang berdengung. Seolah merasakan kehadiran Kirana, Aditya menghentikan gerakan tangannya. Ia mendongak perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dunia Kirana runtuh seketika. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak seperti malam itu. Yang ada hanya ketenangan yang mematikan, seperti permukaan laut sebelum tsunami menghantam. Aditya menegakkan tubuhnya, memasukkan korek api ke saku celana, lalu melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya memancarkan kekuasaan absolut. Kirana ingin lari. Otaknya berteriak untuk berbalik dan lari kembali ke dalam terminal, menerobos imigrasi, melakukan apa saja. Tapi kakinya seperti dipaku ke lantai. Lututnya gemetar hebat. "Selamat siang, Nona Kirana," sapa salah satu pengawal, menghalangi jalan mundur Kirana. Aditya berhitomi tepat 2 langkah di depan Kirana. Tingginya yang menjulang membuat Kirana harus mendongak. Pria itu melepaskan kacamata hitamnya, menatap tajam wajah Kirana yang pucat pasi. "Sudah puas main peta umpetnya? Suara Aditya rendah, baritonnya menggetarkan dada Kirana, membangkitkan kenangan yang berusaha ia kubur dalam-dalam. "Oh Om." Kirana tergagap, suaranya tercekat. Apa? Apa yang Om lakukan di sini?" Aditya tersenyum miring, senyum yang tidak mencapai matanya. "Menjemput barangku yang hilang." Tiba-tiba, Lili yang sedari tadi diam, menarik-narik ujung baju Kirana. Gadis kecil itu tidak takut, malah menatap Aditya dengan mata berbinar. "Mama, ini siapa? Om ini tinggi sekali seperti raksasa," celetuk Lili dengan suara cempreng anak-anak. Suasana hening seketika. Para pengawal menahan napas. Kirana merasa darahnya surut dari wajah. Ia refleks menarik Lili ke belakang tubuhnya, berusaha menyembunyikan keberadaan anak itu. Tindakan yang sia-sia. Tatapan Aditya perlahan turun dari wajah Kirana ke arah gadis kecil yang mengintip dari balik kaki ibunya. Mata Aditya menyipit. Ia menatap Lili, melihat rambut hitam legamnya, hidung mancungnya, dan mata bulat itu. Sesaat, kilatan emosi yang sulit diartikan melintas di wajah dingin Aditya. Terkejut, marah, atau rindu? "Anak siapa ini?" tanya Aditya, suaranya datar namun penuh tekanan. Kirana menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ini anak temanku di Melbourne. Aku hanya membantunya menjemput." "Bohong," potong Aditya cepat. Ia melangkah lebih dekat, membuat Kirana mundur selangkah. "Kau tidak pernah pandai berbohong, Kirana. Matamu selalu bergerak ke kiri saat kau takut." Aditya berjongkok, mengabaikan jas mahalnya yang mungkin kotor menyapu lantai bandara. Ia mensejajarkan tingginya dengan Lili. "Hai," sapa Aditya, suaranya berubah sedikit lebih lembut, meski masih terdengar kaku. "Siapa namamu?" "Lili," jawab Lili polos. "Om siapa?" "Aku?" Aditya menatap lekat ke dalam mata Lili, seolah mencari pantulan dirinya di sana. "Aku teman lama ibumu." Aditya berdiri kembali, tatapannya pada Kirana berubah menjadi tajam dan menghakimi. "Masuk ke mobil," perintah Aditya dingin. "Tidak." Kirana memberanikan diri, meski tangannya gemetar memeluk bahu Lili. "Aku punya kehidupan sendiri sekarang, Om. Aku sudah menikah. Suamiku sedang menunggu di hotel." Kebohongan itu meluncur begitu saja. Kirana mengangkat tangan kirinya, memamerkan cincin emas polos yang ia beli di pasar loak Melbourne seharga beberapa dolar. Aditya melirik sekilas ke jari manis Kirana, lalu tertawa pelan. Tawa yang meremehkan. "Menikah?" Aditya maju selangkah lagi, menunduk hingga napas hangatnya menyapu telinga Kirana. "Kalau begitu, mari kita jemput suami khayalanmu itu. Tapi jika aku tidak menemukannya..." Aditya berhenti sejenak, tangannya terulur merapikan anak rambut.
Kirana yang berantakan, gerakan yang terlihat sayang namun penuh ancaman. Maka aku akan mengurungmu di kamar lamamu. Dan kali ini aku pastikan tidak ada jendela yang bisa kau buka untuk kabur. Sebelum Kirana sempat membantah, Aditya memberi isyarat tangan. Dua pengawal langsung mengambil alih koper Kirana. Pengawal lain membukakan pintu belakang Rolls-Royce. Silakan, Nyonya, ucap pengawal itu tegas. Orang-orang di bandara mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian yang tampak seperti adegan drama penculikan orang kaya itu. Kirana tahu ia tidak punya pilihan. Melawan Aditya di wilayah kekuasaannya sama saja dengan bunuh diri. Dengan langkah berat, Kirana menuntun Lily masuk ke dalam mobil mewah itu. Aroma leather dan parfum sandalwood khas Aditya langsung menyergapnya, aroma yang selama 5 tahun ini menghantuinya dalam mimpi. Pintu mobil tertutup rapat, mengedap suara bising dunia luar. Aditya masuk dari pintu sebelah, duduk di samping Kirana. Mobil mulai bergerak meninggalkan bandara, membelah kemacetan Jakarta dengan iringan pengawal di depan dan belakang. Di dalam keheningan mobil yang mencekam, Aditya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan, ritme yang membuat jantung Kirana berpacu. Tiba-tiba, Aditya menekan tombol intercom yang menghubungkan ke sopir. Pak Asep, batalkan semua rapat hari ini dan hubungi Siska, perintah Aditya datar. Mendengar nama itu, Kirana menoleh cepat. Siska? Aditya menoleh, menatap Kirana dengan senyum miring yang kejam. Ya Siska tunanganku, calon bibi barumu, jawab Aditya santai, menikmati raut wajah Kirana yang berubah pucat. Kita akan makan malam bersama di rumah. Bukankah ini reuni keluarga yang menyenangkan? Kirana meremas roknya. Ia baru saja keluar dari kandang harimau di luar negeri, hanya untuk masuk kembali ke sarang naga di Jakarta. Dan kali ini ia tidak sendiri. Ada Lily yang harus ia lindungi. Mobil melaju kencang menuju Menteng, membawa Kirana kembali ke masa lalu yang belum selesai. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam itu melambat, berbelok memasuki gerbang besi tempa setinggi 3 meter yang menjulang angku di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Lily, gadis kecil di pangkuan Kirana, pemandangan taman yang luas dengan air mancur bergaya Eropa itu tampak seperti istana di negeri dongeng. Namun bagi Kirana, ini adalah gerbang neraka. Rumah itu tidak berubah. Pilar-pilar marmer putih yang kokoh, jendela-jendela besar yang tertutup tirai beludru tebal, dan aura dingin yang seolah merembes keluar dari dinding-dindingnya. Turun, perintah Aditya singkat setelah mobil berhenti di lobi utama. Sopir membukakan pintu. Kirana melangkah keluar dengan kaki gemetar, menggenggam tangan Lily erat-erat. Udara sore Jakarta yang lembab langsung menyapa kulitnya. Di depan pintu kayu jati raksasa, seorang wanita cantik berdiri menunggu. Ia mengenakan dress sutra berwarna champagne yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata blow rapi dan riasan wajahnya flawless, itu Siska. Wanita yang 5 tahun lalu Kirana kenal sebagai putri rekan bisnis Aditya yang sombong, kini berdiri di sana layaknya nyonya rumah. Mas Adit, kau sudah pulang. Siska berseru riang, suaranya dibuat-buat manja. Ia melangkah maju hendak memeluk Aditya namun berhenti saat melihat Kirana dan anak kecil di belakangnya. Senyum Siska membeku sesaat lalu berubah menjadi tatapan menilai yang tajam. Matanya menyapu penampilan Kirana yang sederhana, hanya mengenakan kemeja linen kusut dan celana jeans, lalu turun menatap Lily. Oh, jadi ini keponakan kesayanganmu yang hilang itu? Siska menekankan kata keponakan dengan nada sinis. Ia melipat tangan di dada, cincin berlian besar di jari manisnya berkilau tertimpa lampu teras. Dan siapa anak kumal ini? Kau bawa anak pembantu? Darah Kirana mendidih. Ia boleh dihina tapi tidak anaknya. Namanya Lily, dan dia anakku, jawab Kirana tajam mengangkat dagunya. Aditya, yang sedang merapikan jasnya, menoleh menatap Kirana. Ada kilatan tertarik di matanya melihat keberanian kecil itu. Siska, suara Aditya berat dan datar. Siapkan kamar tamu di sayap timur. Kirana dan anaknya akan tinggal di sini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wajah Siska berubah pias. Apa? Tinggal di sini? Mas, kita akan menikah bulan depan. Bagaimana mungkin kau membiarkan wanita lain dan anak haram tinggal di rumah kita? Rumahku, koreksi Aditya dingin.
Ia menatap Siska dengan tatapan yang membuat wanita itu menciut. Ini rumahku. Keputusanku mutlak. Tanpa menunggu jawaban, Aditya melangkah masuk, meninggalkan Siska yang mengepalkan tangan menahan amarah, dan Kirana yang merasa seperti domba yang baru saja dimasukkan ke kandang serigala. Malam pertama di mansion Prasetya terasa mencekam. Kirana ditempatkan di kamar lamanya, bukan di kamar tamu seperti perintah Aditya. Kamar itu masih persis sama seperti 5 tahun lalu. Boneka beruang di atas lemari, buku-buku novel di rak, bahkan aroma pewangi ruangannya masih sama. Seolah-olah waktu berhenti di ruangan ini. Bedanya, sekarang ada ranjang kecil tambahan untuk Lily. Setelah menidurkan Lily yang kelelahan, Kirana duduk di tepi jendela, menatap hujan yang mulai turun lagi. Ia sedang memikirkan cara untuk kabur ketika pintu kamarnya terbuka tanpa ketukan. Kirana tersentak, berdiri defensif. Aditya masuk. Ia sudah mengganti jas formalnya dengan kemeja santai berwarna hitam. Lengan bajunya digulung hingga siku, memperlihatkan otot lengan yang kokoh. Ia membawa segelas wine di tangan kanan dan sebuah berkas di tangan kiri. Lily sudah tidur? Tanyanya pelan, matanya sekilas melirik ke arah gundukan selimut di ranjang kecil. Sudah, jangan bangunkan dia, bisik Kirana. Apa yang Om mau? Aditya meletakkan gelas wine di meja rias, lalu melemparkan berkas yang dibawanya ke hadapan Kirana. Bacalah. Kirana mengambil berkas itu dengan ragu. Itu adalah laporan detektif swasta. Isinya sangat detail. Riwayat hidupnya selama 5 tahun di Melbourne, alamat apartemen sempitnya, tempat kerjanya sebagai pelayan kafe, hingga... Mata Kirana terbelalak, bagian tentang suami dan ayah Lily kosong. Tidak ada catatan pernikahan, kata Aditya, melangkah mendekat hingga Kirana terpojok ke dinding. Tidak ada akta kematian suami, tidak ada foto pernikahan. Kau bilang suamimu meninggal karena kecelakaan? Kecelakaan apa? Di mana kuburannya? Jantung Kirana berdegup kencang. Kami menikah siri, secara agama saja. Kami tidak mendaftarkannya karena masalah visa. Bohong lagi, desis Aditya. Ia menumpu satu tangan di dinding, tepat di samping kepala Kirana, mengurungnya. Aroma tubuh pria itu, maskulin, woody, dan sedikit aroma wine, membuat Kirana pusing. Kenapa kau bersikeras berbohong, Kirana? Apa kau takut aku akan membunuh ayah anak itu jika aku tahu siapa dia? Iya, Kirana menatap mata Aditya dengan berani. Kau orang yang kejam, Aditya. Kau terobsesi mengontrol hidupku. Jika kau tahu siapa ayah Lily, kau pasti akan menghancurkannya. Aditya terdiam. Rahangnya mengeras. Perlahan, tangannya terangkat, menyentuh pipi. Kirana dengan punggung jarinya. Sentuhan itu lembut, kontras dengan tatapan matanya yang membara. Kau benar, aku akan membunuhnya, bisik Aditya, karena dia berani menyentuh apa yang menjadi milikku. Aku bukan milikmu. Belum, koreksi Aditya. Istirahatlah, besok kau mulai bekerja di kantorku sebagai asisten pribadi. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku sedetik pun. Aku punya ijazah desain grafis, aku tidak mau jadi asisten. Itu bukan penawaran, sayang. Aditya meneguk sisa wine-nya, menatap bibir. Kirana sejenak seolah ingin melumatnya, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Kirana yang merosot lemas ke lantai. Hari-hari berikutnya adalah siksaan dalam bentuk lain. Aditya menepati janjinya. Kirana dipaksa ikut ke kantor pusat Prasetya Group di kawasan SCBD setiap hari. Ia duduk di meja kecil, tepat di dalam ruangan CEO yang luas, bertugas menyeduh kopi dan mengatur jadwal, pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasinya. Tujuannya jelas, agar Aditya bisa mengawasinya setiap saat. Sementara Lily dititipkan di rumah dengan pengasuh yang disewa khusus, diawasi ketat oleh kepala pelayan yang setia pada Aditya. Namun, ancaman terbesar justru datang saat Aditya tidak ada di rumah. Sore itu Aditya sedang rapat direksi. Kirana diizinkan pulang lebih awal untuk menemani Lily. Saat ia sampai di rumah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di ruang tengah, Siska sedang duduk di sofa sambil merokok. Di depannya, Lily sedang menangis sesenggukan. Boneka kelinci kesayangan Lily, satu-satunya mainan yang dibawa dari Australia, sudah robek, kapasnya berhamburan di lantai. Lily! Kirana berlari memeluk anaknya. Kenapa sayang?
tante jahat, tante robek cici. Isak Lili menunjuk Siska. Kirana mendongak, menatap Siska dengan nyalang. Apa yang kau lakukan pada anak kecil? Siska menghembuskan asap rokoknya dengan santai ke wajah Kirana. Anak itu berisik. Dia berlarian mengganggu waktu santaiku. Aku hanya memberinya pelajaran sopan santun. Kau gila, desis Kirana. Siska berdiri, mematikan rokoknya di asbak kristal. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Kirana, suaranya merendah penuh bisa. Dengar, anak pungut. Kau pikir aku tidak tahu? Jantung Kirana berhenti sejenak. Tahu apa? Siska tertawa kecil. Malam itu, 5 tahun lalu, Hotel Raffles, kamar 27 Jolomet. Wajah Kirana pucat pasi. Aditya mabuk berat malam itu, bisik Siska. Matanya berkilat licik. Dia pikir dia tidur denganku. Karena akulah yang masuk ke kamar itu pagi harinya, saat kau sudah kabur seperti pengecut. Aku melihat bercak darah di spray. Aku melihat kemejanya yang tertinggal. Kau? Kirana tercekat. Kau tahu itu aku? Tentu saja aku tahu. Aku melihatmu lari keluar dari tangga darurat dengan rambut acak-acakan. Siska tersenyum menang. Tapi Aditya tidak tahu. Dia pikir wanita itu aku. Karena itulah dia merasa bertanggung jawab dan melamarku. Jika kau berani buka mulut, ingatlah, aku punya koneksi. Aku bisa membuat anak harammu ini hilang dalam kecelakaan tragis di Jakarta yang padat ini. Ancaman itu nyata. Keluarga Siska adalah penguasa bisnis logistik yang terkenal memiliki hubungan dengan preman Tanah Abang. Kirana memeluk Lili lebih erat, air mata tertahan di sudut matanya. Ia tidak takut pada Aditya, tapi ia takut pada apa yang bisa dilakukan wanita gila ini pada Lili. Jauhi Aditya, ancam Siska lagi. Biarkan pernikahan ini terjadi. Setelah aku resmi jadi Nyonya Prasetya, aku akan membiarkanmu pergi. Malam itu, suasana makan malam di mansion Prasetya terasa seperti upacara pemakaman. Hening dan dingin. Aditya duduk di ujung meja, makan dengan tenang. Siska duduk di sisi kanannya, bersikap manis seolah kejadian sore tadi tidak pernah ada. Kirana duduk di sisi kiri, menyuapi Lili dengan tangan gemetar. Makanannya tidak enak, tanya Aditya tiba-tiba, memecah keheningan. Matanya tertuju pada piring Kirana yang masih penuh. Aku tidak lapar, jawab Kirana pelan. Om raksasa, suara kecil Lili terdengar. Boneka Lili rusak. Lili, diam, bisik Kirana cepat. Aditya meletakkan sendoknya. Rusak, kenapa? Siska langsung menyela. Oh, tadi Lili tidak sengaja menyangkutkannya di pagar taman. Mas, kasihan sekali ya. Besok tante belikan yang baru. Lili menggeleng kuat, hendak protes. Tapi Kirana meremas pelan tangan anaknya, memberi kode untuk diam. Kirana takut, Siska nekat. Aditya menatap Siska, lalu beralih ke Kirana, dan terakhir menatap Lili, yang matanya masih sembab. Ia tidak bodoh. Ia tahu ada yang disembunyikan. Tapi ia memilih diam. Habiskan makanmu, Kirana. Kau kurus kering seperti mayat hidup. Komentar Aditya tajam, lalu kembali mengiris steaknya. Namun, 1 jam kemudian, seorang pelayan mengetuk pintu kamar Kirana. Nona, Tuan Aditya memanggil Anda ke ruang kerjanya. Sekarang, Kirana menitipkan Lili pada pengasuh dan berjalan menuju ruang kerja Aditya di lantai 2. Perasaannya campur aduk. Saat ia masuk, Aditya sedang berdiri membelakangi pintu, menatap kegelapan malam lewat jendela besar. Di meja kerjanya, terdapat sebuah kotak kado besar. Buka, perintah Aditya tanpa menoleh. Kirana mendekat dan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah boneka kelinci handmade yang sangat mewah, jauh lebih bagus dari milik Lili yang rusak, dan sebuah gaun pesta berwarna biru malam yang sangat indah. Untuk apa ini? Tanya Kirana bingung. Aditya berbalik. Boneka itu untuk Lili, gantinya yang rusak. Kirana tertegun. Om tahu Siska yang merusaknya? Di rumah ini, bahkan dinding pun punya telinga, Kirana. Aku tahu semuanya, jawab Aditya datar. Dan gaun itu, untukmu, untukku, minggu depan adalah pesta ulang tahun perusahaan. Semua kolega bisnisku akan datang, termasuk keluarga Siska. Aditya berjalan mendekat, tatapannya intens. Kau akan datang bersamaku.
Tidak, tolak Kirana. Siska adalah tunanganmu. Dia akan berada di sana. Aku tidak mau jadi tontonan. Kau akan datang. Aditya mencengkeram bahu Kirana, menunduk hingga wajah mereka sejajar. Karena di pesta itu, aku akan mengumumkan sesuatu yang penting, dan aku butuh kau ada di sana untuk menyaksikannya. Mengumumkan apa? Tanggal pernikahanmu dengan Siska? Tanya Kirana pahit. Aditya tersenyum misterius, ibu jarinya mengusap bibir bawah Kirana yang bergetar. Datang saja, dan kau akan tahu. 1 minggu. Kemudian, malam pesta. Ballroom Hotel Mulia Senayan telah disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal menggantung megah, bunga-bunga segar didatangkan langsung dari Belanda, dan para tamu undangan, pejabat, selebriti, dan pengusaha kelas kakap berlalu lalang dengan gelas champagne di tangan. Kirana merasa ingin muntah karena gugup. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun biru pemberian Aditya. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, mengekspos bahunya yang mulus dan punggungnya yang jenjang. Ia tampak sangat cantik, namun rapuh. Siska tentu saja menjadi bintang malam itu. Ia mengenakan gaun merah menyala, menempel pada Aditya kemanapun pria itu pergi. Mereka tampak seperti pasangan sempurna. Raja dan Ratu, Kirana merasa hatinya diremas melihat Aditya tersenyum sopan pada tamu-tamu yang memberi selamat atas pertunangan mereka. Lihatlah dirimu, sebuah suara mengejek terdengar di telinga Kirana. Hengki, sepupu jauh Siska yang terkenal playboy dan brengsek, berdiri di samping Kirana dengan senyum menjijikan. Simpanan si bos besar. Sayang sekali, padahal kau cantik. Bagaimana kalau kau ikut aku saja malam ini? Aditya sibuk dengan calon istrinya, dia tidak akan peduli padamu. Hengki mencoba merangkul pinggang Kirana. Jangan sentuh aku. Kirana menepis tangan itu dengan kasar. Jual mahal sekali, dengus Hengki. Semua orang juga tahu kau pernah dipakai dan dibuang. Apa bedanya? Keributan kecil itu menarik perhatian. Dari kejauhan, Aditya yang sedang berbincang dengan Menteri Perdagangan langsung menoleh. Matanya menyipit tajam saat melihat Hengki mengganggu Kirana. Tanpa permisi pada lawan bicaranya, Aditya berjalan membelah kerumunan dengan langkah lebar dan aura membunuh. Ada masalah di sini? Suara Aditya menggelegar. Membuat musik orkestra seolah berhenti. Hengki langsung pucat. Pak Adit, tidak, saya hanya menyapa keponakan Bapak. Aditya menarik Kirana ke sisinya, melingkarkan tangan kekarnya di pinggang Kirana dengan posesif di depan ratusan pasang mata. Hengki, ucap Aditya dingin. Jika tanganmu menyentuh ujung gaunnya sekali lagi, aku pastikan besok pagi perusahaan ayahmu bangkrut dan kau akan mengemis di jalanan Jakarta. Hening. Semua tamu ternganga. Siska yang melihat dari kejauhan menjatuhkan gelas champagne-nya. Perang. Tindakan Aditya barusan adalah deklarasi perang. Ia baru saja mempermalukan keluarga calon istrinya demi membela keponakan angkatnya. Siska berjalan mendekat dengan wajah merah padam menahan amarah dan malu. Ia menatap Kirana dengan kebencian yang tak terlukiskan. Ikut aku, desi Siska pada Kirana pelan saat melewati wanita itu. Ke kolam renang di teras luar. Sekarang, atau rahasia anakmu akan tersebar di layar LED besar di panggung itu. Kirana membeku. Ia menatap Aditya yang sedang sibuk menenangkan tamu. Ia tidak punya pilihan. Kirana melangkah menuju pintu kaca yang mengarah ke area kolam renang outdoor. Di luar sana, angin malam bertiup kencang, membawa firasat buruk. Siska sudah menunggu di tepi kolam yang airnya biru tenang, namun di dalamnya menyimpan bahaya yang akan mengubah segalanya. Kau benar-benar perusak, Siska memulai. Suaranya bergetar karena marah. Kirana menarik napas panjang. Siska, hentikan semua ini, aku akan pergi, aku janji. Terlambat, Siska tersenyum gila. Malam ini Aditya harus memilih, dan aku akan pastikan dia memilihku, dengan cara membuatmu menjadi penjahatnya. Dan dengan itu, Siska melakukan hal yang tak terduga. Ia merobek sedikit gaunnya sendiri, lalu menjerit sekuat tenaga. Tolong, Kirana jangan, sebelum melemparkan tubuhnya sendiri ke dalam kolam renang yang dingin. Biur, biur, suara deburan air memecah keheningan malam di teras outdoor Hotel Mulia. Siska menggelepar di dalam air yang dingin, gaun merahnya mengembang seperti darah yang menyebar. Tolong, tolong,
Kirana mendorongku, jerit Siska histeris. Aktingnya sempurna, layaknya pemenang piala Oscar. Dalam hitungan detik, pintu kaca ballroom terbuka lebar. Para tamu, pelayan, dan tentu saja Aditya berhamburan keluar. Dua petugas keamanan langsung melompat ke kolam untuk menyelamatkan Siska. Kirana berdiri mematung di tepi kolam, tubuhnya gemetar. Ratusan pasang mata menatapnya dengan tuduhan. Bisik-bisik mencemooh mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Ya ampun, gadis itu nekat sekali. Simpanan yang cemburu pada tunangan sah, mengerikan. Dia harus dipenjara. Siska diangkat naik ke pinggir kolam, tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Ia menangis terseduh-seduh, menatap Aditya yang berjalan mendekat dengan wajah gelap. Mas Adit, isak Siska merangkak mendekati kaki Aditya. Dia bilang dia ingin membunuhku supaya bisa memilikimu. Dia bilang anak haramnya butuh ayah. Aditya berdiri menjulang di antara ke Siska yang berlutut dan Kirana yang berdiri membeku. Wajahnya datar, rahangnya mengeras, matanya tak terbaca. Kirana, panggil Aditya. Suaranya rendah namun terdengar jelas di tengah keheningan. Apa kau mendorongnya? Kirana menatap mata Aditya. Ia lelah. Lelah berbohong, lelah bersembunyi, lelah dituduh. Ia mengangkat dagunya, menelan rasa takutnya. Tidak, jawab Kirana tegas. Dia melompat sendiri. Pembohong, jerit Siska. Mas, lihat gaunku. Dia merobeknya saat menarikku. Siapa yang akan percaya pada pelacur kecil ini daripada aku, tunanganmu? Aditya menatap Siska lama. Lalu perlahan ia melepaskan jas mahalnya. Siska tersenyum tipis di sela tangisnya mengira Aditya akan menyelimutinya. Namun, Aditya melangkah melewati Siska. Ia berjalan menuju Kirana yang berdiri kedinginan ditiup angin malam. Dengan lembut, Aditya menyampirkan jas hangat itu ke bahu Kirana, membungkus tubuh wanita itu. Kerumunan terkesiap. Napas Siska tercekat. Aditya, panggil Siska terbata. Aditya berbalik, menatap Siska dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Kau benar Siska, siapa yang akan percaya? Tapi ada satu hal yang kau lupa. Aditya mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah tombol. Layar LED raksasa yang ada di dinding luar ballroom yang biasanya menampilkan iklan hotel tiba-tiba menyala. Di sana, rekaman CCTV live diputar ulang. Gambar hitam putih namun tajam memperlihatkan dengan jelas. Kirana berdiri diam dan Siska merobek gaunnya sendiri sebelum melompat mundur ke dalam kolam. Siska menjerit, menutup wajahnya. Tamu undangan gempar. Dan satu hal lagi, Aditya melangkah mendekati Siska yang kini tampak menyedihkan. Kau selalu bercerita pada semua orang tentang malam kita 5 tahun lalu. Kau bilang kau melihat tanda lahir berbentuk bulan sabit di pinggang kananku. Siska mengangguk panik, berusaha menyelamatkan diri. Iya, aku melihatnya. Itu buktinya aku tidur denganmu. Aditya tersenyum miring, senyum yang kejam. Aku tidak punya tanda lahir di pinggang Siska, ucap Aditya datar. Itu adalah bekas luka goresan karena kecelakaan berkuda yang baru kualami 3 tahun lalu. 2 tahun setelah malam kejadian itu. Hening, benar-benar hening. Jadi, suara Aditya menggelegar. Bagaimana kau bisa melihat luka yang belum ada? Kecuali kau memang tidak pernah ada di kamar itu. Wajah Siska pucat pasi, seputih kertas. Kebohongannya hancur lebur. Bawa wanita ini pergi, perintah Aditya pada kepala keamanannya. Dan pastikan keluarga Wijaya menerima surat tuntutan pencemaran nama baik besok pagi. Tanpa mempedulikan Siska yang diseret pergi sambil berteriak-teriak, Aditya berbalik pada Kirana. Ia tidak tersenyum. Wajahnya masih tegang, penuh emosi yang tertahan. Ia mencengkeram tangan Kirana. Ikut aku. Aditya tidak membawa Kirana pulang ke rumah. Ia menyeretnya masuk ke lift pribadi, naik ke lantai teratas hotel, menuju Presidential Suite. Begitu pintu kamar tertutup, Aditya mengunci pintu dan menyandarkan tubuh. Kirana ke daun pintu, napasnya memburu. Oh Om, jangan panggil aku Om, bentak Aditya memukul pintu di samping kepala Kirana. Malam ini tidak ada paman, tidak ada keponakan. Aditya menatap Kirana dengan mata yang membara. Bukan karena marah,
Tapi karena hasrat dan keputusasaan yang sudah ditahan selama 5 tahun. 5 tahun Kirana? 5 tahun aku hidup dalam rasa bersalah karena mengira aku menodai gadis asing. 5 tahun aku mencari wanita malam itu. Dan ternyata, dia ada di depan mataku. Di rumahku sendiri. Air mata Kirana menetes. Aku takut, kau waliku. Dunia akan menghujat kita. Persetan dengan dunia ngai satomo Sonia. Aditya menangkup wajah Kirana. Jawab aku jujur, satu kali ini saja. Lily, dia anakku kan? Kirana terisak, pertahanannya runtuh. Ia mengangguk pelan. Iya, dia anakmu, Adit. Dia putrimu. Mendengar pengakuan itu, tubuh Aditya bergetar. Ia memeluk Kirana erat-erat, membenamkan wajahnya di ceruk leher wanita itu. Pria yang dikenal dingin dan tak tersentuh itu kini rapuh. Terima kasih, bisiknya serak. Terima kasih sudah melahirkannya. Terima kasih sudah kembali. Aditya mengangkat wajah Kirana, menatap bibirnya yang merah dan gemetar. Sekarang aku akan menghukummu karena menyembunyikan putriku dariku. Hukum apa? Bisik Kirana. Hukuman seumur hidup bersamaku. Aditya menciumnya. Ciuman itu bukan ciuman lembut, melainkan ciuman yang menuntut, lapar dan penuh gairah. Kirana membalasnya, melingkarkan lengannya di leher Aditya. Gaun biru mahal itu melorot dari bahu Kirana. Malam itu, di kamar suite yang mewah dengan pemandangan lampu kota Jakarta, mereka menuntaskan rindu yang tertahan. Tidak ada lagi rahasia. Hanya ada desahan napas, keringat, dan penyatuan dua jiwa yang sempat tersesat. Aditya memperlakukan Kirana seperti barang pecah belah yang sangat berharga, namun juga dengan intensitas seolah hari esok tidak akan pernah datang. Setiap sentuhannya berkata, kau milikku. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang menerobos celah tirai. Kirana terbangun dalam pelukan Aditya. Lengan kekar pria itu melingkar posesif di pinggangnya, seolah takut. Kirana akan melarikan diri lagi saat ia tidur. Kirana tersenyum, mengusap rahang tegas Aditya yang kini ditumbuhi janggut tipis. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ponsel Aditya dinakas berdering tak henti-hentinya. Aditya mengerang, meraih ponselnya dengan mata masih terpejam. Halo, suaranya serakas bangun tidur. Detik berikutnya mata Aditya terbuka lebar. Ia langsung duduk tegak, selimut melorot, menampilkan dada bidangnya yang penuh bekas cakaran Kirana semalam. Aku segera ke sana, ucap Aditya singkat, lalu mematikan telepon. Ada apa? Tanya Kirana cemas, menarik selimut menutupi tubuhnya. Aditya menoleh, wajahnya serius. Ayahku, Tuan Besar Prasetya, dia ada di mansion sekarang. Dia sudah mendengar berita tentang Siska dan tentang Lily. Suasana di ruang tamu mansion Menteng terasa lebih dingin dari kutub utara. Seorang pria tua dengan tongkat kayu jati duduk di sofa utama. Itu Bramantyo Prasetya, ayah Aditya, patriark keluarga yang terkenal keras dan memegang teguh tradisi. Di sampingnya, Lily duduk di karpet sambil memeluk boneka kelinci barunya, menatap kakek tua itu dengan polos. Lily tidak takut. Dia justru penasaran. Saat Aditya dan Kirana masuk, tangan mereka saling menggenggam erat. Bramantyo mendongak. Kau membuat kekacauan besar, Aditya. Suara Bramantyo berat dan berwibawa. Membatalkan pertunangan dengan keluarga Wijaya di depan publik. Membawa pulang anak asuhmu ke ranjang. Dan sekarang, anak haram ini? Jaga bicaramu, Pak, potong Aditya tajam. Ia menarik Kirana dan Lily ke belakang punggungnya. Namanya Lily, dan dia bukan anak haram, dia cucu kandung papa. Cucu? Bramantyo tertawa meremehkan. Mana buktinya? Kau bisa saja dipuasi oleh wanita licik ini untuk mengakui anak orang lain. Kirana maju selangkah, melepaskan genggaman Aditya. Ia tidak mau lagi bersembunyi di belakang punggung pria itu. Tuan Besar, ucap Kirana sopan namun tegas. Anda boleh menghina saya memang hanya anak pungut, tapi jangan pernah meragukan darah daging putra Anda sendiri. Kirana mengambil gelas air minum di meja lalu menatap Lily. Lily, coba tunjukkan pada kakek apa yang terjadi kalau Lily minum air dingin. Lily menurut. Ia meminum air es itu. Seketika, gadis kecil itu bersin 3 kali berturut-turut. Haci, haci, haci. Bramantyo tertegun. Matanya membelalak. Aditya tersenyum tipis.
Papa ingat, aku juga selalu bersin 3 kali setiap terkena suhu dingin mendadak. Itu kelainan genetik ringan, Voticsnis reflex yang menurun di keluarga Prasetya. Bramantio menatap Lily, lalu menatap Aditya. Kemiripan wajah mereka tak terbantahkan. Mata itu, bentuk hidung itu, bahkan kebiasaan kecil itu. Hati keras orang tua itu perlahan retak. Lily berdiri, berjalan tertati mendekati Bramantio. Ia menyodorkan permen coklat yang sudah agak meleleh dari sakunya. "Kakek jangan marah-marah, nanti cepat tua kayak penyihir di buku dongeng," celoteh Lily polos. Aditya menahan tawa. Kirana menahan napas, tangan keriput Bramantio gemetar saat menerima permen itu. Ia menatap gadis kecil di hadapannya, darah dagingnya, penerus keluarganya yang selama ini ia nantikan. "Siapa namamu tadi?" tanya Bramantio, suaranya melembut drastis. "Lily Prasetya," jawab Lily mantap, meski ia belum mengerti arti nama belakang itu. Bramantio menghela napas panjang, lalu menatap Aditya dan Kirana. "Urus surat-suratnya," gumam Bramantio, pura-pura masih ketus. "Jangan biarkan media mencium skandal inses, buat cerita bahwa Kirana adalah kerabat jauh, bukan anak asuh, dan segera nikahi dia. Aku tidak mau cicitku tumbuh tanpa status yang jelas. Itu adalah restu. Restu mutlak ala Tuan Besar Prasetya." 3 bulan kemudian, Uluwatu, Bali. Langit Bali sore itu berwarna ungu kemerahan. Deburan ombak Samudra Hindia menghantam tebing di bawah, menciptakan musik alam yang menenangkan. Di sebuah kapel kaca yang menghadap ke laut, Kirana berdiri mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan. Tidak ada ratusan tamu, tidak ada kamera media. Hanya ada keluarga dekat, dan tentu saja Lily yang bertugas sebagai pembawa bunga terlihat sangat cantik dengan gaun mungilnya. Aditya berdiri di altar, tampak gagah dengan tuxedo putih. Matanya berkaca-kaca saat melihat Kirana berjalan menuju ke arahnya. Bukan sebagai keponakan, bukan sebagai anak asuh, tapi sebagai wanita yang dicintainya, ibu dari anaknya, dan separuh jiwanya. Saat mereka mengucapkan janji suci, Kirana teringat perjalanan panjang mereka. Dari malam hujan yang penuh ketakutan di Jakarta, pelarian sepi di Melbourne, hingga hari ini di bawah matahari Bali. "Saya Aditya Prasetya mengambil engkau, Kirana, menjadi istriku, untuk melindungi, menjaga dan mencintai sampai napas terakhirku." Aditya memasangkan cincin berlian di jari manis Kirana. Kali ini cincin itu pas, tidak longgar, tidak palsu. "Sekarang kau bisa mencium pengantin wanitamu," ucap pendeta. Aditya tidak membuang waktu. Ia menarik pinggang Kirana, menciumnya di bawah sorakan bahagia para tamu dan tepuk tangan heboh Lily. "Akhirnya," bisik Aditya di kening Kirana. "Sangkar emas itu sudah kubuka, sekarang kita terbang bersama." Kirana tersenyum, memeluk leher suaminya. "Aku mencintaimu, Om." Mas Adit." Aditya tertawa lepas, tawa bahagia yang jarang sekali terdengar. Ia mengangkat Lily ke dalam gendongannya, merangkul Kirana di sisi lain. Di hadapan lautan luas, keluarga kecil itu akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka. Badai telah berlalu. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini telah menjadi surga. Dan hujinya bukan lagi berisi air mata, melainkan berlian kebahagiaan yang abadi. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat, dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!